Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan utama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan dari kenikmatan itu hidup kita semakin punya manfaat untuk orang lain. Dan kenikmatan itulah yang patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam senantiasa tetap tersanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari di mana tidak ada tenda kecuali tendanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan tausiah ini saya akan membawakan suatu judul fadilah berdoa keras atau pelan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum bahwa di antara manusia berusaha, manusia untuk berikhtiar, tetapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menentukan segala rencana dan usaha manusia. Oleh karenanya kita semua untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berusaha, setelah kita untuk ikhtiar, penentu segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khufyah, dan suara yang lemah lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sebab Allah tidak senang kepada mereka yang keterlaluan. Di dalam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk selalu berdoa dengan tadarru'an, dengan khusyuk dan khudur, antara apa yang diucapkan dengan hati dan pikiran kita satukan untuk taqarrub kepada Allah. Niscaya doa kita akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khufyah, dan dengan wa khufyatan, dan dengan lemah lembut, artinya di dalam berdoa di samping kita khusyuk tetapi tidak mengesampingkan nada kita selalu lemah lembut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya doa adalah permohonan. Karena yang namanya doa adalah suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita memohon tidak dengan tadarru'an, dengan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya doa kita akan jauh daripada terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Dan doa adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Karena itu dalam kondisi apapun kita jangan melalaikan apa yang namanya doa. Di samping berusaha kita kepada yang namanya tata dzahir, tetapi tidak juga mengesampingkan dan menghilangkan usaha kita untuk menyandarkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab yang akan menentukan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita harus yakin segala gerak-gerik manusia yang menentukan adalah Allah sebagai penguasa alam semesta, sebagai penguasa jagat raya ini. Oleh karenanya apa yang perlu kita mohonkan kepada Allah, seyogyanya kita minta, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku mohon surga kepadamu. Kenapa yang harus kita minta itu surga? Sebab apa yang kita laksanakan di dunia ini adalah yang diharapkan adalah terkabulnya kehidupan jangka panjang. Di samping Rabbana atina fid dunya hasanah, tetapi juga yang kita harapkan adalah wa fil akhirati hasanah, kehidupan jangka panjang di akhirat. Oleh karenanya kita untuk memintakan diselamatkan dari siksa neraka, dan kita minta agar kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga memohon kepada Allah dari hal-hal yang mendekatkannya, baik berupa ucapan, amal, perbuatan, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka, serta hal-hal yang mendekatkannya, apakah itu yang berupa omongan atau perbuatan. Karena itu setelah kita sholat, jangan melupakan doa yang sangat penting, sebagaimana diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal setelah sholat. Sesudah kita salam, lalu mengusapkan tangan kita ke wajah kita sambil berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, saya minta pertolongan. Pertolongan apa? A'inni ala dzikrika, supaya kita ditolong, supaya kita mendapat bantuan dari Allah. Bagaimana selalu mengingat kepada Allah. Ini bukan karena kemampuan manusia, tapi semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang hamba selalu bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bisa mensyukuri kepadamu ya Allah. Seorang hamba bisa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, bukan semata-mata kemampuan manusia, bukan semata-mata kekuatan manusia itu sendiri, tetapi campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia itu sendiri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di samping kita selalu bisa mengingat kepada Allah, setelah kita ingat kepada Allah, timbul rasa syukur kepada Allah. Setelah timbul rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya Allah yang diberikan kepada kita, dan kita agar diberi pertolongan oleh Allah, selalu bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Setiap hari, tambah hari, tambah minggu, tambah bulan dan tahun, selalu ada peningkatan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam kitab Targhib, di sana dikatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, bingilmil ulama wa bi'adril umara wa bisakhawatil agniya wa bidu'ail fuqara. Walaulal ulama la halakal juhala walaulal adlul umara la akalan nasu ba'duhum ba'da kama yakulu dzibu al-ghanam. Di sini dikatakan bahwasanya ada 4 pokok tiang pendekat dunia. Jadi dunia ini akan tegak, dunia ini tidak akan hancur kalau 4 pilar dunia ini selalu ada di dunia ini. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan adanya ilmunya para alim ulama. Karena itu bisanya kita beriman kepada Allah
Bisanya kita cinta kepada para nabi dan rasulnya, padahal kita sebagai bangsa Indonesia, negara yang begitu jauh dengan Arab Saudi, tetapi kita iman kepada Allah, kita mencintai dan mau melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasul. Itu semua tidak lepas daripada jasanya para alim ulama. Karena apa? Hum warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama itu sebagai pakunya dunia. Suatu bangunan kalau tidak ada pakunya, bangunan itu akan cepat hancur. Oleh karenanya itu, dunia ini akan selalu tegak andai kata ilmunya para alim ulama selalu menerangi jagat raya alam semesta ini. Oleh karenanya apa yang difatwakan para alim ulama, apa yang diajarkan, mari kita lakukan. Karena tidak semua orang bisa duduk di samping dengan para alim ulama, bisa duduk mencari ilmu di sampingnya para kiai. Ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Karena itu gunakan waktu sebaik mungkin untuk tolabul ilmi. Sebab makin hari banyaknya wafatnya para alim ulama. Kalau para alim ulama sudah banyak yang wafat, berarti juga matinya alam semesta. Nah, inilah cagaknya, penegaknya dunia adalah dengan ilmunya para alim ulama. Yang kedua, bahwa bi'adril umaro, dengan adilnya para pemimpin-pemimpin, dengan adilnya para umaro, dengan adilnya para penguasa, ini menjadi tegaknya alam semesta ini. Kalau para pemimpin-pemimpin kita, kalau para penguasa-penguasa kita, umaro kita sudah jauh daripada nilai-nilai keadilan, berarti dunia ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Akan datangnya kiamat. Bahwa kita sangat ngeri kalau datangnya hari kiamat. Oleh karenanya antara ulama dan umaro harus selalu berjejer, baik untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka pemerintah sebaiknya minta pendapat dengan para alim ulama. Sebab para alim ulama inilah yang menjadi tegaknya dunia alam semesta ini. Ibarat meja ini adalah tiangnya ada 4. Kalau salah satu tiang ini tidak ada, maka meja ini akan jomplang. Begitupun dunia. Yang pertama, pilarnya dunia kiwamud dunia bi arbaati asya'a. Yang pertama dengan ilmunya para alim ulama. Yang kedua dengan adilnya para penguasa pemerintah. Lalu yang ketiga adalah bisa khawatil agniya, dengan murahnya para pengusaha, dengan murahnya para orang yang dikasih kepercayaan untuk memegang harta, pengusaha, para dermawan, inilah yang menjadi pilar daripada dunia. Oleh karenanya apabila kita menemui kepailan, menemui zaman yang sulit, baik sulit ekonomi maupun sulit kehidupan, andai kata orang yang sudah diberi kepercayaan harta, lalu mereka dermawan, lalu mereka ingin memberikan kepercayaan tadi yang berupa harta, niscaya dunia ini akan tegak terus. Kemudian yang keempat, sebagai pilar dunia adalah bidakwatil fukoro, dengan doanya para orang-orang miskin. Karena orang miskin inilah di dunia ini tidak diberi kesempatan untuk memegang harta, maka orang miskin itu diberi keistimewaan oleh Allah. Doanya itu akan mustajab, doanya itu akan mandi kepada orang lain. Tetapi kalau mendoakan diri sendiri orang fakir, itu tidak mustajab. Tetapi kalau orang fakir itu mendoakan orang lain, ini doanya akan terjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya 4 pilar ini kalau sudah ada di dunia ini, saling bau-membau, saling bekerja sama, insya Allah dunia ini akan selalu tegak
dan kiamat akan selalu jauh dari kita semua. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada manfaatnya. 4 pilar inilah yang mudah-mudahan kita jaga, dan mudah-mudahan kalau 4 pilar ini sudah selalu ditegakkan di dunia ini, tidak akan roboh. Dan 3 doa yang selalu akan mustajab. Salah satu da'awatin mustajabatun. Doa yang tidak akan tertolak, doa yang tidak akan ragu keampuhannya. Itu ada 3. Yang pertama, dakwatul walidi liwaladihi. Doa kedua orang tua, doa bapak ibu terhadap anak-anaknya. Ini sangat mustajab dan tidak akan tertolak oleh Allah. Yang kedua, wa da'watul musafiri, dan doanya orang-orang yang tengah bepergian atau musafir. Maka jikalau kita menemui orang yang sedang bepergian jauh, minta doa kepada orang musafir tersebut, doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa da'watul madlumi, doanya orang yang dianiaya. Ini tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus DP-DP sebagai anak selalu minta doa restu kepada bapak ibu kita, karena ibu bapak kita yang sudah menjadi lantaran kita dilahirkannya di dunia ini, dan seorang ibu telah mengandung kita selama 9 hari, 9 bulan 10 hari, dan mudah-mudahan kita akan selalu mendapat restu dari orang tua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.